Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Dianawati. Dalam video kali ini saya akan memberikan pemahaman dan contoh bagaimana caranya berlatih teknik dasar dalam sepak takraw. Nanti teman-teman yang sudah belajar sepak takraw silakan bisa melihat seberapa jauh tahapan yang sudah kalian lewati dan bisa disesuaikan. Metode belajar dan berlatih masing-masing orang itu berbeda, akan tetapi semoga metode yang saya praktekkan dan saya berikan dalam video kali ini bisa digunakan sama teman-teman untuk belajar sepak takraw yang baik dan benar. Sebelum melakukan teknik dasar yang baik dan benar, perlu sekali kalian melakukan pemanasan yang baik dan benar, pemanasan yang cukup dari mulai statis dan dinamis. Sepak takraw itu memerlukan kelentukan otot dan persendian, jadi jangan lupa untuk melakukan split dan pemanasan pendekatan yang bisa mempermudah kalian dalam melaksanakan teknik dasar sepak takraw. Jika kalian baru belajar sepak takraw, maka jangan berfokus pada seberapa banyak timangan atau pukulan yang bisa kalian dapatkan, akan tetapi fokuslah terlebih dahulu terhadap teknik dasar yang baik dan benar, seperti kaki tumpuannya, kemudian kaki ayunan, posisi badan, posisi kaki pada saat memukul, perkenaan atau impact kaki pada bola yang baik dan benar seperti apa. Jadi berfokuslah pada hal yang benar terlebih dahulu, diawali dari gerakan dan posisi yang benar, maka frekuensi timangan atau pukulan nanti akan menyesuaikan. Dalam melakukan teknik sepak takraw yang baik dan benar, kita awali dari kaki tumpu. Kaki tumpu itu tidak boleh statis, dia harus dinamis mengikuti gerakan tubuh dan gerakan ayunan kakinya. Kemudian kaki yang digunakan untuk memukul bola atau menimang bola itu tidak boleh terlalu jauh dari badan, ya, tidak boleh terlalu jauh dari badan tapi dekatkan. Dan gerakannya itu bukan dihentak, akan tetapi diayun atau ditimang menggunakan gerakan dari bawah ke atas dibarengi dengan sedikit power. Pada saat pertama kali untuk melakukan teknik dasar, seperti yang sudah saya sampaikan, jangan berfokus dari seberapa banyak yang bisa kalian lakukan, tapi berfokuslah pada bagaimana teknik dasarnya sudah baik atau benar. Sekali cukup dipegang menggunakan tangan, pukul sekali cukup dipegang menggunakan tangan. Bagaimana caranya kita tahu bahwa teknik itu sudah baik dan benar? Dilihat dari hasil bola yang kita pukul atau kita ayun, ya, bolanya itu tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke depan, tapi bolanya itu lurus di depan badan, ya, anteng. Dan setelah kalian sudah tahu, sudah bisa mempraktekkan teknik dasar yang baik dan benar, berikutnya silakan tambah frekuensinya. Silakan lakukan pukulan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika kalian sudah didasari dengan teknik dasar yang baik, maka frekuensinya akan mudah untuk didapat. Oke, pada saat kalian sudah mendapatkan teknik dasar yang baik dan benar dan frekuensi atau intensitas timangan yang cukup banyak, maka berikutnya silakan kalian bisa untuk mempraktekkan timangan secara individu dengan kontrol power. Contohnya seperti ini: ditimang pendek, kemudian ditambah power yang tinggi, kemudian dikontrol dengan kontrol yang baik dan benar, ditimang lagi yang tinggi sesuai dengan keinginan. Jadi berusaha mengontrol bola dengan secara sadar. Bola itu hasilnya pendek, bola itu hasilnya tinggi, itu sesuai dengan kesadaran kalian, bukan karena kebetulan. Itu bisa dipraktekkan setelah kalian bisa menggunakan teknik dasar yang baik dan hal yang saya sampaikan dan saya contohkan di awal itu berlaku bukan hanya untuk kaki kanan saja, tapi kaki kiri juga digunakan. Jika kalian, apalagi yang baru pertama kali main sepak takraw, jangan sampai kalian hanya melatih kaki kanan, ya. Karena kalau hanya dilatih dengan kaki kanan, maka kaki kirinya tidak akan berjalan dengan baik, atau bisa kita sebut dengan mati, ya, nggak bisa bergerak. Kita ketahui bahwa kita main di lapangan itu tidak hanya menggunakan kaki kanan, tapi kaki kiri mau tidak mau, suka tidak suka pasti juga akan digunakan. Jadi jangan sampai kalian baru belajar teknik dasar di awal tapi hanya menggunakan kaki kanan saja. Kaki kirinya silakan dilatih juga. Setelah passing individu kalian sudah terlewati, sudah bisa mengontrol bola rendah, tinggi, kemudian kita akan beralih ke sesuatu yang lebih meningkat lagi tahapannya. Belajar bagaimana passing
yang baik dan benar bersama pasangan, ya, bersama lawan, bersama teman. Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah jaraknya, ya. Jarak tidak harus terlalu jauh. Jadi silakan kalian setengah lapangan sekitar 3-4 meter digunakan untuk passing. Jaraknya tidak terlalu jauh. Pada saat mengontrol bola dengan teman, pertama kali yang dilakukan jangan berfokus sama kaki 1 atau 2 bisa diberikan ke teman tapi hasilnya tidak baik. Tapi berfokuslah pada bagaimana caranya kalian bisa mengontrol bola dari teman dengan baik. Kemudian pada saat memberikan bola atau passing kepada teman itu temannya nyaman. Ya, bolanya itu tidak terlalu deras, bolanya harus sampai tidak terlalu dekat dengan badan kita. Jadi kita belajar bagaimana caranya bola yang kita passing kepada teman-teman itu nyaman untuk menerima bola dari passingan kita. Setelah kita sudah bisa mengontrol bola, bagaimana bolanya bisa kita taruh di depan teman kita biar nyaman. Kemudian berikutnya adalah belajar bagaimana caranya kita untuk mengontrol dan menimang bola passing kepada teman itu jangan terlalu banyak. Karena kita ketahui bersama bahwa olahraga sepak takraw itu passing di lapangan itu hanya maksimal 3 kali. Jadi kalau bisa pada saat timbangan dengan teman itu kalau sudah tahu powernya seberapa, memberikan kenyamanan kepada teman seperti apa, maka berikutnya adalah belajar mengontrol bola. Jangan terlalu banyak dikontrol di diri sendiri, tapi sekali menerima dari teman, kemudian nanti ditimbang sekali lagi boleh, seterusnya silakan bisa di-passing kepada teman. Jadi jangan terlalu lama untuk passing secara individu. Variasi passing kepada teman pun punya variasi dan tahapan yang bervariatif, ya. Pertama tadi kita sudah melakukan teknik passing berpasangan, ya, dengan jarak 3-4 meter. Kemudian setelah itu kalau sudah dilakukan dengan baik, tidak mati dan bisa dikontrol dengan baik, maka berikutnya silakan jaraknya sedikit dijauhkan, 1 lapangan, dan kontrol bolanya mungkin yang pertama bisa parabol terlebih dahulu, lambung terlebih dahulu, nanti berikutnya kalau bisa bolanya bisa datar ke lawan pada saat passing. Bolanya diambil dari kaki bagian belakang, tarik ke depan sehingga menghasilkan bola yang datar ketika passing kepada lawan atau teman kalian. Setelah itu sudah dipraktekkan, maka berikutnya silahkan passing menggunakan tadi kan bawah, ya, sekarang kita menggunakan passing atas. Nah, passing atas ini bertujuan untuk kita bisa mengontrol bola yang tadi individu, tapi ini sekarang kita dengan teman. Bagaimana caranya bola ini bisa nyampe ke teman dengan baik dan benar, seperti kita pada saat mau mengumpan smash pada saat pertandingan. Ini nanti dikontrol sekali, kemudian umpan sekali ke atas, karena kita sudah dibekali dengan teknik dasar yang baik dan benar, kita sudah dibekali dengan teknik berpasangan, passing berpasangan yang baik dan benar, maka berikutnya kita dituntut untuk bisa kontrol sekali, passing sekali, dan itu sangat digunakan sekali dalam permainan. Baiklah, itu tadi pemahaman, informasi, dan metode berlatih dari saya bagaimana caranya berlatih sepak takraw teknik dasar yang baik dan benar. Dan harus diketahui bersama bahwa teknik dasar sepak takraw itu bukan hanya sepak sila saja, akan tetapi ada memaha, kura, kepala, dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan praktekkan itu dengan baik dan benar. Nanti tahapan-tahapan latihan sepak takraw akan saya berikan di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk mengalahkan rasa bosan, rasa malas, dan rasa sakit, karena sepak takraw itu memerlukan ketekunan. Bagi mereka yang tekun dan mau berlatih, tidak bosan, menghilangkan rasa sakit, terbiasa dengan kejenuhan, maka mereka juga yang akan mendapatkan keberhasilan. Jadi silakan berlatih secara individu dan secara berkelompok. Praktekkan apa yang sudah saya sampaikan dalam video kali ini, semoga berhasil, dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.